Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK UIN Raden Fata Palembang. Perkenalkan, nama saya Emma Trisnawati, mahasiswi PPG Batch 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Raden Fata Palembang. Dengan NIM 25104180724. Pada hari ini Kamis 09 Oktober 2025, saya akan mengambil video pembelajaran di SMA Negeri 5 Talang Ubi kelas 11 pada fase F dengan metode pembelajaran problem based learning. Materi membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk membaca doa. Walendri, silakan dipimpin temannya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar doa, siap, beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada. Siapa yang tidak hadir? Iya. Apa keterangannya? Oke, baik, kita doakan sama-sama semoga Jihan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dapat melaksanakan kegiatan belajar lagi. Oke, sekarang silakan anak-anak untuk berdiri. Silakan cek kolom mejanya dan kalau misalnya ada sampah silakan dibuangkan terlebih dahulu. Bajunya sudah rapi semuanya? Sudah, alhamdulillah. Berarti silakan duduk kembali. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan Suci Laura dipimpin. Baik, Suci, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, seperti biasa anak-anak,
Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam, kalian silakan membaca surah pendek. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3. Yang pertama, memahami pengertian berpikir kritis menurut pandangan Islam dalam surat Ali Imran 190 sampai 191. Yang kedua, menganalisis peran iptek dalam meningkatkan keimanan, kesejahteraan, dan kemajuan umat Islam. Yang ketiga, menganalisis dampak peran iptek dalam perspektif Islam. Ya, baik anak-anak, perhatikan dulu ke depan dan dengarkan ya dengan serius. Ibu akan menayangkan video tentang pembacaan surah Ali Imran beserta isi kandungan yang terdapat di dalam surah Ali Imran 190 sampai 191. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت هذا بيتا سبحانك فقنا عذاب yang simpel malah dapat tanda kesan Allah bagi orang yang berkata, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah sampai berdoa dan apapun dalam keadaan dunia, mereka memikirkan tentang kesetaraan dan saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya sia-sia, mencacikan, mengalahkan dari azab mereka. Baik, dari video yang kalian simak tadi, sudah ada yang membayangkan apa materi kita pada hari ini? Menciptakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Oke, baik, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Triana. Anak-anak, perhatikan ke depan. Ibu akan menyampaikan materi pada hari ini. Silakan perhatikan ke depan ke layarnya. Jadi di sini ya, benar kata Triana tadi, berpikir kritis adalah kemampuan dalam menggunakan akal dan logikanya untuk menganalisis, menilai, dan mengambil keputusan secara tepat terhadap suatu permasalahan atau informasi. Sudah Ibu sampaikan tadi, menilai informasi secara objektif itu kita telaah dulu kebenarannya ya. Ini informasi berdasarkan fakta atau opini ya. Paham? Terus ciri-ciri orang mencintai iptek ada berapa? Ada 6. Yang pertama bersifat empiris. Yang kelima apa? Keenam kritis. Sekarang perhatikan ke depan, silakan dipersiapkan alat tulisnya, silakan catat informasi yang ada di video untuk menjawab LKM ya. Oke, biar lebih semangat, ada baiknya kita
melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang coba perhatikan video di depan dan didengarkan, catat informasi penting yang ada di dalam video. Sejak awal kemunculan teknologi modern, ada pandangan bahwa teknologi dan agama Islam berseberangan, tetapi seiring berjalannya waktu, pandangan tersebut mulai berubah dan banyak orang mulai memahami bahwa teknologi sebenarnya dapat membantu dalam memperkuat keimanan dan memudahkan dalam menjalankan kewajiban agama. Terakhir, umat Islam juga dapat mengembangkan pendekatan holistik terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Antara teknologi dan agama Islam selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Oke, sudah. Setelah kalian menyimak video tadi, ya, silakan kerjakan LKM yang Ibu bagikan ini. Di sini ada petunjuk di dalam menjawab pertanyaan yang ada di LKM. Ada 3. Yang pertama, tuliskan nama-nama teman kelompok. Yang kedua, bacalah tujuan pembelajaran. Yang ketiga, setelah menonton video dan menyimak PowerPoint yang dijelaskan, silakan tulis pendapat kamu di bawah ini. Nah. Dan kelompok 4. Cari informasinya boleh di buku cetak dan boleh juga di internet. Satu, apakah ada kesulitan? Tidak ada. Hasil diskusi kalian? Oh ya, pertanyaan soal ke-1 ya. Seluruhnya sudah selesai? Sudah. Jadi sekarang Ibu tunjuk untuk kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami yang bertema membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai kita. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sandi Aulia. Kesejahteraan dan kemajuan umat Islam, yaitu menjadi sarana dakwah, mempermudah ibadah, membuka akses pengetahuan modern, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong inovasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, analisis dampak dalam perspektif Islam, yaitu memiliki dampak positif melalui kemudahan ibadah, peningkatan kesejahteraan, dan kemudahan alam semesta. Namun juga potensi dampak negatif seperti kesombongan, kehancuran, dan penyalahgunaan yang harus diatasi dengan mengaplikan infak dengan nilai-nilai normal dan syairah Islam serta menjawab takbirat. Baiklah, itu saja diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kelompok bintang, ayo silakan. Mengapa umat Islam harus menguasai teks? Baiklah, kami akan menjawab yang akan dijawab oleh Ferry. Baiklah, teman-teman yang dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Umat Islam wajib menguasai iptek agar dapat berkontribusi dalam kemajuan peradaban sebagaimana umat Islam pada masa kemasan yang unggul dalam ilmu pengetahuan. Menguasai iptek juga merupakan bagian dari menjalankan perintah Allah untuk menuntut ilmu dan memakmurkan bumi. Apakah jelas untuk kelompok 4? Nah, Kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
presentasi pada hari ini alhamdulillah sudah cukup baik ya. Presentasinya juga kalian sudah sangat aktif. Presentasi kalian hari ini juga berjalan lancar dan tanpa ada yang tidak aktif. Seluruhnya aktif berpartisipasi untuk menjawab, untuk bertanya ya. Terima kasih ya, kalian sudah aktif untuk memperhatikan kawan yang presentasi ya. Sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan materi pada hari ini? Kesimpulan materi pada hari ini, berpikir kritis sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran, kita dituntut untuk memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah dengan adanya ciptaan Allah dan bergantian siang dan malam. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Reza. Baik, kesimpulan materi pada hari ini ya nak, berpikir kritis. Di dalam surat Ali Imran itu ya, orang yang berpikir kritis itu orang yang senantiasa menggunakan akal dan logikanya untuk selalu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah ya, baik di dalam penciptaan langit dan bumi, dan di dalam surah Ali Imran 191 apa? Orang yang berpikir kritis itu orang yang senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan apapun. Oke? Sudah paham? Paham. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini ya, Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu depan ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang cabang iman ya. Jadi berakhirnya dengan materi kita hari ini ya, Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucapan ya, atau perbuatan Ibu ada yang salah, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk pulang, anak-anak silakan simpan alat tulisnya, silakan dipersiapkan. Ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Mari dan kita pulang jalan. Ya, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri anak-anak. Kelompok 2 silakan pulang.